Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yang mana kami mendapat bagian media pembelajaran visual. Kami beranggotakan 1. Agus Budi Prasetya, 2. Angga Dwi Saputra, 3. Ana Hoirina, 4. Faza Sepiana, 5. Fionita Erindia Astuti. Sebelumnya saya mohon maaf karena belum bisa on kamera, dikarenakan di sini susah jaringan. Oke, saya Ana Hoirina selaku moderator dan akan menyampaikan materi pertama, yaitu analisis media pembelajaran visual, buku ajar yang berjudul Bahasa Indonesia SMP kelas 8 Kurikulum Merdeka. Identitas buku seperti yang tertera pada layar, judulnya Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 8 yang terbit pada tahun 2021. Lanjut, Mbak. Yang pertama, analisis tahapan evaluasi formatif. Yang A, evaluasi orang per orang atau one-to-one. Dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam bahan pembelajaran. Contohnya, tugasnya siswa diminta untuk mereview hasil belajar dengan cara mengerjakan latihan soal untuk mengukur efektivitas hasil belajar. Yang B, evaluasi kelompok kecil atau small group. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan keefektifan perubahan yang telah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi orang per orang atau one to one untuk mengenali masalah-masalah belajar yang masih ada dan yang mungkin dialami oleh siswa. Lalu menentukan apakah siswa dapat menggunakan bahan pembelajaran tersebut tanpa adanya interaksi dengan guru. Pada evaluasi ini fokusnya merupakan kemandirian siswa. Contohnya, siswa diminta untuk membentuk kelompok kecil, lalu kelompok lain akan mereview hasil belajar mereka, lalu diminta untuk melakukan revisi. Yang C, uji coba lapangan. Uji coba lapangan bertujuan untuk menentukan keefektifan perubahan yang telah dibuat dari hasil evaluasi kelompok kecil dan menentukan apakah bahan pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam konseling yang diinginkan. Contohnya seperti siswa diminta untuk belajar di luar kelas di lingkungan sekolah. Yang kedua, analisis materi dalam buku ini. Yang pertama adalah isinya. Isi dari buku ini sudah sesuai dengan tujuan dan kompetensi yang akan dicapai. Isinya juga sudah sesuai dengan populasi sasaran yang dituju. Isi buku mudah dipelajari dan cukup lengkap dan mendalam. Yang kedua, cara penyajian buku ini. Isi buku disajikan secara logis, sistematika, dan terpadu. Sajian isi buku sangat menarik. Lalu contoh-contoh yang disajikan dalam buku menunjang tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ilustrasi yang disajikan dalam buku ini menarik dan relevan. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam buku ini yaitu susunan kalimatnya mudah dipahami. Lalu bahasa yang digunakan adalah bahasa baku. Terdapat juga glosarium dalam akhir halaman buku untuk menjelaskan istilah asing atau istilah sukar. Yang terakhir merupakan tampilan buku ini. Ukuran huruf pada buku tepat dan sesuai, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Spasi dan jarak antar baris sudah memadai. C. Jenis, bentuk, dan huruf cenderung standar. Mungkin karena dalam buku ini jenis hurufnya sama dari awal sampai akhir, membuat siswa agak kurang tertarik untuk membaca buku ini. Lalu penomoran halaman sudah jelas. Itu saja yang saya sampaikan dari analisis bahan media pembelajaran visual, yaitu bahan ajar buku Bahasa Indonesia. Materi selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Mbak Faza Sepiana. Terima kasih. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya akan saya gantikan. Analisis media pembelajaran visual poster.
Yang pertama, asesmen formatif pembelajaran dengan media visual poster dapat dijadikan sebagai alternatif bagi guru seni saat belajar mengajar yang mampu mengubah perilaku siswa ke arah kreatif dan tidak membuat bosan para siswa. Yang kedua yaitu materi untuk segi materi. Untuk segi materi dalam media poster dapat membantu siswa untuk berpikir kritis. Melalui poster, siswa dapat melihat, memperhatikan, serta mengamati isi dari poster tersebut. Selain itu, siswa mengemukakan ide melalui fakta yang nampak lewat poster tersebut. Yang ketiga yaitu segi bahasa implikasi. Implikasi penggunaan segi bahasa dalam poster cukup mempengaruhi. Maaf, Pak, hilang di layar saya, gangguan jaringan. Yang ketiga yaitu segi bahasa. Implikasi penggunaan segi bahasa dalam poster cukup mempengaruhi kegiatan pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan poster-poster yang ada di lingkungan siswa dapat dijadikan media dan materi pembelajaran, sehingga para siswa tidak merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran yang hanya menggunakan materi dan media yang ada di dalam ruangan saja. Selanjutnya, Mbak. Sebaiknya dalam menulis sebuah poster, usahakan untuk menggunakan bahasa yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu, langsung menuju ke sasaran, kalimatnya singkat dan mudah dipahami. Dan ada persamaan antara kalimat atau tema dengan gambar. Media poster sangat disarankan guru mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai salah satu materi dan media pembelajaran di luar ruangan, sehingga siswa-siswa dapat tidak merasa bosan dengan kegiatan pembelajaran yang hanya menggunakan materi dan media pembelajaran di dalam ruangan saja. Yang keempat yaitu tampilan. Yang pertama, ukuran huruf pada poster tepat dan sesuai. Yang kedua, spasi dan jarak antara baris sudah sesuai. Yang ketiga, jenis dan bentuk huruf cenderung standar. Yang keempat, yaitu model penulisan sudah sangat mudah untuk dipahami. Selanjutnya. Baik, mungkin itu saja. Untuk selanjutnya, silakan Mbak Fionita dilanjutkan. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai analisis media pembelajaran poster berbasis teks. Yang pertama yaitu formatif. Terkadang siswa masih maupun gambar yang kemudian materi dari poster ini sendiri itu ada dua, yaitu poster pertama memuat penjelasan mengenai teks pidato dari mulai pengertian, metode, jenis, skema penulisan, dan juga persiapan bagaimana cara berpidato. Poster yang kedua ini memuat penjelasan mengenai pengertian dan cara membaca cepat. Untuk bahasa yang digunakan singkat, jelas, dan dapat dipahami. Kemudian tampilan dari poster tersebut yaitu kedua poster sama-sama menampilkan berupa teks dan gambar guna untuk lebih menarik perhatian dari peserta didik dan dibuat terkonsep antara poin satu dengan poin yang lainnya. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.